Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ali Pratama dengan nomor NIM 20042216. Saya akan mempresentasikan materi itu tentang tujuan hukum, mazhab hukum, sifat, ciri dan unsur hukum, sumber hukum, konstruksi hukum, dan penafsiran hukum. Yang pertama, tujuan hukum. Tujuan hukum terdiri dari yaitu pertama ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, mazhab hukum. Pertama ada mazhab hukum alam. Aliran ini berpendapat bahwa hukum berlaku universal atau umum. Menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Selanjutnya ada mazhab hukum historis sejarah. Mazhab sejarah merupakan reaksi terhadap pertama rasionalisme abad ke-18 sampai universalisme. Kedua, revolusi Prancis sampai misi kosmopolitan. Yang ketiga, larangan hakim menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap sempurna. Selanjutnya, timbul sejalan dengan sejarah nasionalisme di Eropa jika ahli hukum sebelumnya memfokuskan pada individu, mazhab sejarah pada jiwa bangsa atau Volksgeist. Selanjutnya, mazhab hukum sosiologis. Istilah lain yaitu metode fungsional dan fungsional antropologikal, lahir dari dialektika antara positifme hukum dan mazhab sejarah. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, memisahkan the positive law dan the living law. Fokus pada problem kesenjangan antara law in book dan law in action. Selanjutnya, sifat, ciri, dan unsur hukum. Pertama ada sifat hukum yaitu mengatur dan memaksa. Yang kedua, ciri-ciri hukum, itu adanya perintah dan atau larangan. Yang kedua, perintah dan atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang. Yang ketiga, barang siapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman. Selanjutnya ada unsur hukum. Yang pertama, peraturan tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, adanya sanksi. Selanjutnya ada sumber hukum. Sumber hukum terdiri atas dua, yaitu sumber hukum dan arti material dan sumber hukum dan arti formal. Selanjutnya ada konstruksi hukum. Konstruksi hukum dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Selanjutnya penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar pada kaitannya. Penafsiran perkataan dalam undang-undang dengan tetap berpegang pada kata-kata atau bunyi. Baik, sekian hasil materi yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.